Bab 226 hampir sempurna. Cedera Yamamoto Kusakara saat itu jauh lebih parah daripada sebelumnya. Dia mulai muntah darah. Ia berjuang untuk bangkit dari tanah, dan ia hampir tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Ia telah berkultivasi selama lebih dari 30 tahun, tetapi ia gagal menghalangi serangan seorang pria berusia 20 tahun saat itu. Namun apa yang terjadi sudah terjadi. Dia telah dipukuli seperti anjing oleh pemuda itu, 2 kali. Bajingan, kalian semua, bunuh dia untukku, sekarang. Seperti yang diperintahkan Yamamoto Kusakara, lebih dari 20 ninja bergegas ke Qin Haodong dengan pedang di tangan mereka. Dasar kalian jangkrik dan semut. Qin Haodong tidak akan pernah takut pada ninja-ninja tingkat rendah itu karena dia telah mencapai level kelima dari kekuatan rahasia. Dia bergegas ke kerumunan dengan si kecil di tangannya. Tak lama kemudian, orang-orang itu tidak bisa berhenti berteriak, dan beberapa dari mereka terlempar ke udara. Hu Xiaoxian berteriak dan bertarung bersama dengan Qin Haodong dengan pedang kilat ungu di tangannya. Kedua orang kuat itu kini bertarung bersama melawan ninja tingkat rendah di level ke-9 kekuatan luar biasa. Ternyata itu adalah pembantaian, pertarungan itu kini berat sebelah. Lei Tianrui, Zhao Yukun, dan yang lainnya hendak membantu, tetapi pertarungan telah berakhir sebelum mereka mulai bergerak. Lebih dari 20 ninja, yang sebelumnya begitu ganas, semuanya tersungkur ke tanah. Qin Haodong dan Hu Xiaoxian tidak mau diganggu. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang membuat kekacauan di Huaxia dan ingin membunuh serta merampok. Mereka tidak mengampuni satupun dari mereka. Sungguh mengesankan. Lei Tianrui sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke tanah. Ia menyadari betapa konyolnya ia telah mencoba merampok keduanya, yang tingkat kultivasinya sangat tinggi. Ia seperti seekor tikus yang mencoba mengawal seekor kucing, menukar nyawanya dengan uang. Yamamoto Kusakara bahkan lebih terkejut daripada Lei Tianrui. Perjalanan ke Huaxia itu semua sudah direncanakannya. Ia pikir 1 Jonin dan 20 Genin sudah cukup untuk menyelesaikan misi, tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa mereka akan berakhir begitu menyedihkan. Karena ia telah gagal dalam misinya, ia akan menghadapi hukuman berat bahkan jika ia dapat kembali hidup-hidup. Ia berteriak kepada Qin Haodong, "Siapa kau? Mengapa kau harus melawan kami? Apakah kau tidak takut dibunuh?" Qin Haodong tersenyum meremehkan dan berkata, "Kaulah yang akan dibunuh. Dasar orang Huaxia, kalian baru saja mendorongku, aku akan binasa bersama kalian." Yamamoto Kusakara meraung seperti orang gila. Ia memuntahkan darah dan mengeluarkan sebuah remote control berwarna hitam. Kemudian ia menempelkan ibu jarinya pada tombol merah. Orang Huaxia, ninja Jepang bukan orang yang mudah ditipu, tanah tempatmu berdiri telah dipenuhi bahan peledak, tidak seorang pun akan selamat selama aku menekan tombol itu. Qin Haodong terkejut, tetapi ekspresi wajahnya tetap tenang. Dia berkata dengan ringan, "Jadi, mengapa kamu tidak melakukannya?" Yamamoto Kusakara berkata, "Serahkan padaku harta karun yang kau miliki, aku bisa menyelamatkan nyawa kalian." Harta karun itu kini menjadi satu-satunya harapannya untuk hidup. Selama ia dapat membawa harta karun Huaxia kembali ke Jepang, kematian lebih dari 20 ninja dapat dibatalkan, atau ia harus membelah perutnya sendiri. Hu Xiaoxian berkata, "Yamamoto Kusakara, kau seorang Jonin, ninja tingkat atas, apakah kau benar-benar harus melakukannya dengan cara yang hina seperti itu?" Yamamoto Kusakara ragu sejenak, karena sebenarnya sangat memalukan jika tersiar kabar bahwa seorang Jonin mengancam prajurit dengan bahan peledak, namun, sekarang sudah terlambat baginya untuk mempertimbangkan hal itu. Tidak ada cara lain baginya untuk mengalahkan mereka selain dengan menggunakan itu. Dia berteriak, "Simpan saja, serahkan harta karun itu padaku atau mati, terserah padamu." Qin Haodong berkata, "Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Bagaimana jika kamu menekan tombol setelah kami memberikan harta karun itu kepadamu, maka kami akan kehilangan uang dan nyawa kami." Yamamoto Kusakara berkata, "Tenang saja, kami, ninja Jepang, adalah orang yang menepati janji, kami akan membiarkanmu pergi jika kami berkata begitu." Omong kosong. Hu Xiaoxian mengumpat dengan marah. Kemudian dia melanjutkan, "Kau telah menjadi prajurit yang sangat hina, dan sekarang kau ingin kami mempercayaimu, kami semua tahu bahwa kau dan anak buahmu tidak dapat dipercaya." Yamamoto Kusakara berkata dengan wajah menakutkan, "Kalian orang Huaxia tidak punya tempat untuk tawar-menawar sekarang, kalian harus percaya padaku, atau kalian akan mati." Qin Haodong menoleh ke Hu Xiaoxian dan berkata, "Beri dia kesempatan dan berikan dia barang-barang itu, hidup kita lebih penting daripada apapun." Sebelum Hu Xiaoxian sempat bicara, Lei Tianrui dan yang lainnya berteriak dengan penuh semangat, "Qin Haodong, dasar pengecut, mereka adalah harta nasional kita, lebih baik kita hancurkan mereka berkeping-keping daripada menyerahkannya kepada Jepang." "Itu milikku, kenapa kamu begitu kesal?" tanya Qin Haodong sambil melepaskan ransel dari punggungnya. Hu Xiaoxian berkata dengan tergesa-gesa,
kamu tidak bisa memberikan harta karun itu kepada mereka. Haodong, dia pasti akan menghancurkan kita, dia dan orang-orangnya tidak dapat dipercaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita punya pilihan lain? Putriku masih sangat muda, aku tidak akan membiarkannya mati bersama kita. Qin Haodong berbalik dan berbicara kepada Yamamoto Kusakara, aku sudah menyimpan semuanya di sini, ambil saja dan tepati janjimu. Kamu orang yang cerdas, kamu telah membuat keputusan yang tepat. Wajah pucat Yamamoto Kusakara memerah karena kegembiraan. Simpan saja sampah itu, sekarang singkirkan barang-barang itu dan mari kita pergi. Qin Haodong berkata sambil mengangkat ransel di tangannya ke Yamamoto Kusakara. Orang lain langsung tersadar saat melihat apa yang dilakukannya. Mereka bertanya-tanya apakah Qin Haodong mencoba menggunakan harta karun itu sebagai umpan, dan menaklukkan orang itu dalam satu gerakan. Ketika Lei Tianrui dan yang lainnya memikirkan hal itu, mereka semua berhenti berbicara, menonton dan menunggu di samping. Sekarang setelah mereka mengetahuinya, begitu pula Yamamoto Kusakara yang licik. Dia berkata, tidak, kau terlalu kuat, aku tidak bisa pergi ke sana. Qin Haodong berkata, bagaimana kalau aku taruh barang-barang itu di tanah dan kita mundur saja, kamu bisa datang dan mengambilnya. Itu tidak akan berhasil, kamu harus tetap di sana. Yamamoto Kusakara langsung menolak usulan Qin Haodong. Ia hanya mengubur bahan peledak di sekitar area pintu masuk gua. Jika Qin Haodong dan kawan-kawan mengambil kesempatan dan mundur ke dalam gua, maka apa yang telah dilakukan Yamamoto akan berakhir sia-sia. Qin Haodong berkata, tidak, ini, bukan itu, apa yang kau ingin kami lakukan, apakah kau ingin aku melemparkan ini padamu? Harta karun di dalam ransel itu mungkin tidak cukup kuat untuk dilempar kemana-mana. Ide itu sebenarnya ada di pikiran Yamamoto Kusakara beberapa saat yang lalu, tetapi segera berubah setelah Qin Haodong mengatakan itu. Dia bertanya-tanya bagaimana caranya agar tas itu bisa dikirim. Kemudian ide itu terlintas di benaknya, dia menunjuk ke anak kecil di lengan Qin Haodong dan berkata, biarkan anak itu yang mengirimkannya kepadaku. Baginya, bocah kecil itu adalah yang paling tidak mengancam di antara semuanya. Tidak mungkin seorang gadis kecil bisa menjadi jago kungfu. Qin Haodong ragu-ragu dan berkata, tapi dia terlalu muda, dia akan takut. Jangan takut, aku orang yang sangat baik, aku suka anak-anak, biarkan saja dia datang ke sini, kau tidak punya pilihan lain sekarang, dia akan mati dengan cara yang jauh lebih menyedihkan jika aku menekan tombol ini. Yamamoto Kusakara tampak sangat bangga karena dia pikir dia telah menemukan cara untuk menahan Qin Haodong. Baiklah, aku akan mencoba. Qin Haodong tampak enggan dan berkata kepada anak kecil itu, Tang Tang, tolong berikan tas itu padanya, ya. Baiklah, aku akan melakukan apa yang papa katakan. Anak kecil itu mengangguk. Kalau begitu, silakan saja. Qin Haodong meletakkan si kecil di tanah dan memberinya ransel. Barang besar itu tampak ringan, si kecil membawanya dan berjalan ke Yamamoto Kusakara perlahan. Tidak mungkin, itu harta nasional kita, jangan berikan kepada orang lain. Lei Tianrui dan 5 orang lainnya berteriak. Mereka melompat ke arah si kecil dan mencoba meraih ransel itu. Tubuh Qin Haodong bergerak. Ia berubah menjadi bayangan dan menghalangi kelima orang itu. Kelima orang itu jatuh terduduk di tanah dalam sekejap. Hu Xiaoxian tahu bahwa mereka baru saja pingsan. Wajahnya berkedut sebentar, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu langkah yang cerdas. Kau akan menjadi teman baik kami. Yamamoto Kusakara tertawa terbahak-bahak. Sekarang setelah ia terluka, akan sulit jika Lei Tianrui dan kawan-kawan benar-benar menyerang. Ia tidak akan pernah menekan tombol selama masih ada secercah harapan untuk bertahan hidup. Qin Haodong berkata, saya mencoba berdagang dengan Anda, saya tidak ingin menjadi teman Anda. Yamamoto Kusakara menggelengkan kepalanya. Tampaknya dia sama sekali tidak peduli. Semua perhatiannya telah tertuju pada ransel di tangan si kecil. Ini dia, orang jahat. Si kecil berdiri di depan Yamamoto Kusakara. Dia meletakkan tasnya di tanah dengan marah. Yamamoto Kusakara merasakan kebahagiaan murni. Ia meraih ranselnya, tetapi pada saat yang sama, kewarasannya menyuruhnya untuk memegang kendali jarak jauh di tangannya erat-erat. Ibu jarinya tepat berada di tombol merah, yang dapat meledakkan gua itu dengan sekali klik. Dia pikir dia sudah cukup berhati-hati, tetapi dia mengabaikan kobaran api di mata Tang Tang. Sebelum tangan kirinya menyentuh ransel, 2 sinar api melesat keluar dari mata si kecil, membakar remote hitam di tangannya dengan segera. Ah! Yamamoto Kusakara berteriak dengan sedih. Mata Phoenix, mereka membakar remote menjadi abu dan api menyebar ke tangannya. Pedang kilat ungu di tangan Hu Xiaoxian melesat keluar seperti kilatan ungu, menusuk langsung ke tenggorokan lelaki tua itu. Hidupnya berakhir. Papa, apakah aku baik-baik saja? Tak lama setelah kematian Yamamoto Kusakara, si kecil mengambil ransel itu dan melompat kembali ke pelukan Qin Haodong. Dia memiliki tubuh suci Suzaku,
dan hampir sekuat orang dewasa. Dia telah berakting. Hebat, kamu telah melakukan pekerjaan yang sempurna, kamu akan tumbuh menjadi bintang suatu hari nanti, kata Qin Haodong sambil menoleh kembali ke Hu Xiaoxian. Dia melanjutkan, kamu juga berakting dengan baik, konon katanya wanita terlahir untuk menjadi aktor, dan sekarang aku mempercayainya. Hu Xiaoxian tertawa dan berkata, kamu menjadi sutradara yang sempurna. Qin Haodong telah mengatur segalanya. Dia tahu Yamamoto Kusakara pasti akan meminta si kecil untuk mengirimkan ransel itu kepadanya. Jadi dia memberitahu si kecil dan Hu Xiaoxian rencananya melalui telepati. Dia memberitahu Tang Tang untuk mendekati dan membakar kendali jarak jauh itu dengan api Phoenix, dan meminta Hu Xiaoxian untuk membunuh Yamamoto Kusakara dengan satu gerakan. Satu-satunya kerugian dari rencana itu adalah mata Phoenix milik si kecil akan terekspos, tetapi Qin Haodong memiliki lebih banyak hal yang harus dipedulikan daripada itu, ia harus membunuh orang-orang Jepang itu. Lei Tianrui dan kawan-kawan akan bergegas datang dan mencoba mengambil ransel itu. Qin Haodong memanfaatkan kesempatan itu dan menjatuhkan mereka semua. Dengan begitu, satu-satunya kelemahan tidak akan terjadi, sehingga rencananya menjadi sempurna. Hu Xiaoxian berjalan mendekat dan membangunkan kelima pria itu setelah mereka membunuh semua musuh lainnya. Qin Haodong, kau pengkhianat, aku akan binasa bersamamu. Lei Tianrui bangkit dari tanah dan berusaha mati-matian melawan Qin Haodong, tetapi melihat sebuah ransel di depannya. Ia segera tenang setelah melihat harta karun itu masih ada di sana. Kemudian ia berbalik dan melihat tubuh Yamamoto Kusakara tergeletak di tanah. Bagaimana kau melakukannya? Tanyanya heran. Berbagai ide terlintas di benaknya ketika Yamamoto Kusakara mengancam mereka dengan bahan peledak, namun tidak satu pun ide berhasil kecuali hancur bersama. Sekarang ternyata mereka telah menyelamatkan harta karun itu dan membunuh si tua cekikikan. Kamu tidak perlu tahu. Qin Haodong berkata dengan enteng. Sikapnya terhadap kelima orang itu telah banyak berubah setelah apa yang telah mereka lalui, tetapi mereka tidak akan pernah menjadi teman. Dia tidak ingin menjelaskannya kepada mereka. Bab 227 Wanita Tua yang Protektif. Melihat Qin Haodong tidak mau menjelaskan, Lei Tianrui dan rekan-rekannya tidak bertanya lebih lanjut. Mereka senang melihat harta nasional telah diselamatkan. Bagaimanapun, harta nasional itu tidak berakhir di bawah kendali Jepang. Setelah meninggalkan gua, Qin Haodong berturut-turut menghancurkan formasi pembunuhan, perangkap, dan penyembunyian. Dia membawa pergi semua bendera dan papan formasi. Benda-benda itu biasa terlihat di dunia kultivasi, tetapi benda-benda itu langka di bumi, karena bahan-bahannya terlalu berharga untuk dipalsukan sendiri. Mereka kembali melalui jalan yang sama seperti sebelumnya. Hari sudah hampir sore dan mereka akhirnya melewati lembah berbentuk cekungan, yang indah namun penuh kengerian. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari zona mati. Saat mereka tiba, mereka mendengar suara mesin menderu di udara. Tak lama kemudian sebuah helikopter angkut militer besar mendarat di darat. Melihat helikopter datang, Qin Haodong dan yang lainnya langsung khawatir karena banyak hal yang telah terjadi. Mereka bertanya-tanya apakah ada musuh atau teman di dalam. Setelah helikopter stabil, 7 atau 8 orang turun. Orang-orang yang memimpin mereka adalah seorang pria tua dan seorang wanita tua. Pria tua itu berusia 70-an atau 80-an. Dia tinggi dan tampak mengesankan. Pada saat yang sama, wanita itu melihat ke arah lain. Rambutnya sudah memutih semua, tetapi kulitnya tampak cerah. Entah mengapa dia tampak genit. Hu Xiaoxian dan Lei Tianrui berteriak bersamaan. Kemudian mereka berdua berjalan cepat ke arah lelaki tua dan wanita tua itu. Keduanya adalah dua tetua dari Departemen Xuan Pavilion Xuanyuan. Mereka adalah Hu Feifei dan Lei Wanjun. Hu adalah nenek Hu Xiaoxian, dan Lei adalah kakek Lei Tianrui. Qin Haodong memeriksa keduanya. Ternyata Pavilion Xuanyuan memang kuat. Keduanya telah mencapai tingkat ke-9 kekuatan tersembunyi, tidak lebih rendah dari Dao Tong Sang Taois. Mereka tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam kekuatan tertinggi. Nenek, kenapa kamu ada di sini? Hu Xiaoxian memegang tangan Hu Feifei dan bertanya. Kaulah yang harus bicara, sudah lebih dari 5 hari dan kami masih belum mendengar kabar darimu, bagaimana kami bisa tidak khawatir, kami harus mampir dan memeriksanya. Hu Feifei tampaknya menyalahkan Hu Xiaoxian, tetapi matanya dipenuhi dengan cinta. Hu Xiaoxian berkata, Nenek, itu bukan salah kami, tempat ini sangat aneh, kami kehilangan semua sinyal begitu kami masuk. Di sisi lain, Lei Wanjun menatap Lei Tianrui yang penuh luka dan bertanya, Nak, apa yang terjadi padamu, siapa yang menyakitimu begitu parah? Kakek, itu dia. Lei Tianrui merasa terpojok setelah melihat Lei Wanjun. Dia berbalik dan menunjuk ke arah Qin Haodong. Lalu dia berkata, dia menyakitiku dan mengambil harta karun Pavilion Xuanyuan kita. Melihat orang itu membalasnya lagi, Qin Haodong sedikit mengernyit.
Orang itu memang menunjukkan sedikit patriotisme ketika berhadapan dengan ninja Jepang, tetapi selain itu, tidak ada yang berubah dalam dirinya. Anak muda, apakah kau menyakiti cucuku? Lei Wanjun melangkah maju 2 langkah dan berdiri berhadapan dengan Qin Haodong, memancarkan aura yang luar biasa. Prajurit biasa di level kelima kekuatan tersembunyi pasti akan jatuh, tetapi tidak dengan Qin Haodong, yang memiliki jiwa yang kuat. Seorang kultivator di level ke-9 kekuatan tersembunyi masih jauh dari cukup baginya untuk dianggap serius. Melihat Qin Haodong tetap tenang, Lei Wanjun menjadi bingung. Dia hendak bergerak tetapi seseorang bergerak lebih dulu. Hu Xiaoxian berdiri di depan Qin Haodong dan berteriak, "Kakek Lei, itu tidak benar." Lei Tianrui berteriak, "Hu Xiaoxian, dengan apa yang telah dia lakukan padaku, apakah kamu benar-benar membela orang luar?" Hu Xiaoxian menjawab dengan keras, "Lei Tianrui, apa kau tidak punya rasa malu? Sudah berapa kali dia menolongmu? Kau bisa mati 1000 kali jika dia tidak menolongmu, sekarang kau membalas dendam padanya." Hu Feifei mengambil tongkat kepala naganya dan berjalan mendekat. Dia menghentikan Hu Xiaoxian dan bertanya, "Gadis, apa yang terjadi? Siapa pemuda ini?" Hu Xiaoxian berkata dengan malu-malu, "Nenek, dia pacarku." Hu Feifei bertanya dengan heran, "Kakekmu bilang kamu pernah terkena serangan balik dari Fox Hypnosis, apakah itu karena dia?" "Itu dia." Hu Xiaoxian mengangguk dan menjawab. Hu Feifei menatap Qin Haodong lagi, dan kali ini, dia seperti seorang nenek yang menatap cucu menantunya. Dia lalu mengangguk puas, "Baiklah, dia tampak baik dan memenuhi syarat untuk menjadi cucu menantuku." Dia sebenarnya khawatir ketika pertama kali mendengar bahwa Hu Xiaoxian telah menjadi bumerang karena hipnosis rubah, karena dia pikir itu mungkin seorang pria tua dan jelek. Sekarang ternyata itu adalah seorang pria muda yang tampan, dia merasa senang untuk Hu Xiaoxian. Saat itu, dia melihat ke arah anak kecil itu dan bertanya kepada Hu Xiaoxian, "Siapa gadis kecil ini, apakah dia putrimu?" Hu Xiaoxian tersipu dan bertanya, "Nenek, apa yang kamu bicarakan, bagaimana aku bisa punya waktu, itu Putri Haodong. Sayang sekali, dia pria yang baik, tetapi punya anak perempuan." Hu Feifei tampak kasihan dan berkata, "Tidak apa-apa, dia lebih baik daripada orang tua," dan gadis kecil itu menggemaskan. Melihat Hu Feifei dan Hu Xiaoxian menilainya dari ujung kepala sampai ujung kaki, seakan-akan mereka sedang menjemput cucu menantu, dia merasa tidak berdaya, tetapi tidak dapat menemukan alasan yang tepat untuk menghentikan mereka. Pada saat yang sama Lei Tianrui berkata, "Kakek, kamu sudah melihatnya, Hu Xiaoxian telah bekerja sama dengan bocah gigolo itu, keduanya mencuri harta karun paviliun Suanyuan kita." Hu Xiaoxian berkata dengan marah, "Lei Tianrui, apa yang kamu bicarakan, apa maksudmu dengan mencuri? Apakah kamu masih menyangkal, bocah gigolo itu menggendongnya di punggungnya?" Lei Tianrui menunjuk ransel di belakang Qin Haodong. Sekarang dia yakin bahwa harta karun dari penjara bawah tanah itu ada di ransel itu. Lei Wanjun menjadi muram dan berkata, "Hu, kita semua adalah anggota paviliun Suanyuan, cucu perempuanmu merampok cucuku dengan orang luar, kau harus memberiku penjelasan." "Omong kosong, orang tua, cucu perempuanku jauh lebih baik dari itu." Hu Feifei bertanya kepada Hu Xiaoxian, "Apa yang terjadi, sayang, beritahu nenek dan aku akan membelamu dan menantuku." Qin Haodong merasa sangat canggung. Dia baru saja menjadi menantu orang lain tanpa melakukan apapun. "Begini masalahnya, nenek." Hu Xiaoxian mulai menceritakan seluruh kisah tentang bagaimana mereka menerima misi ke Senongjia dan bagaimana dia bertemu Qin Haodong di penginapan gangster. Kemudian dia menceritakan bagaimana mereka berhasil membebaskan diri dari Jonin Jepang Yamamoto Kusakara. Dia menceritakan semuanya kecuali warisan yang mereka dapatkan dari Shikong Zaixing. Dia menceritakan bagaimana Qin Haodong meracuni 5 iblis, dan mengusir semut-semut itu dengan sehelai daun. Dia juga menyebutkan bagaimana dia menghancurkan 4 formasi di ruang bawah tanah dan membunuh lebih dari 20 ninja, termasuk seorang Jonin. Ekspresi Lei Wanjun dan Hu Feifei berubah setelah mendengar itu, karena mereka tahu mereka sendiri tidak akan mampu melakukannya. "Sayang, kamu beruntung memilikinya." Hu Feifei menoleh ke Lei Wanjun dan bertanya, "Pak Tua, apakah kamu mendengarnya? Cucu menantuku telah menyelamatkan cucumu berkali-kali, dan sekarang cucumu yang tidak tahu terima kasih menuduhnya mencuri. Kurasa dia benar-benar perlu diberi pelajaran." Lei Wanjun tampak cemberut dan bertanya, "Begitukah?" Lei Tianrui tampak malu dan berkata, "Dia memang menyelamatkanku beberapa kali, tetapi kami harus membayarnya." Akhirnya, dia meninggalkan kami dalam formasi dan masuk ke ruang bawah tanah bersama Hu Xiaoxian. Harta karun di sana seharusnya milik kami, tetapi dia mencuri semuanya. Lei Wanjun berkata kepada Hu Feifei, "Apakah kau mendengarnya? Dia mungkin telah menyelamatkan cucuku, tetapi itu adalah urusan pribadi. Harta karun ini milik paviliun Suanyuanku, dan kita tidak bisa membiarkannya mengambil semuanya." Melihat sikap Lei Wanjun, Qin Haodong akhirnya tahu mengapa Lei Tianrui begitu tidak tahu terima kasih.
Itu ada dalam gen mereka. Orang-orang biasa hanya akan mengungkapkan rasa terima kasih mereka ketika mengetahui Qin Haodong telah menyelamatkan cucunya berkali-kali. Namun, orang itu tidak dapat berhenti meminta harta karun. Qin Haodong bertanya-tanya apakah harta karun itu lebih berat daripada nyawa Lei Tianrui. Hu Xiaoxian berkata, "Kakek Lei, penjara bawah tanah itu hanyalah reruntuhan pendahulu. Tidak ada apapun di dalamnya kecuali beberapa ramuan yang telah mereka lihat. Tidak ada harta karun lainnya." Lei Tianrui berteriak, "Dasar pembohong, semua harta karun itu ada di dalam tasnya. Aku tidak akan percaya kecuali kau menunjukkannya padaku." Hu Xiaoxian membantah dengan marah, "Lei Tianrui, betapa tidak tahu malunya dirimu, mengapa kamu mengatakannya dengan begitu percaya diri? Kamu adalah orang-orang yang tidak bisa masuk ke ruang bawah tanah. Haodong tidak menemukan apapun di sana, dan bahkan jika dia menemukan sesuatu, apa hubungannya denganmu? Dia berhasil masuk ke sana sendiri, dan barang-barang di sana menjadi milik siapapun yang pertama kali masuk dan mengklaimnya. Hu Xiaoxian, jangan lupa bahwa kamu juga anggota Paviliun Suanyuan." Lei Tianrui berbalik dan berkata kepada Lei Wanjun, "Kakek, kamu sudah mendengarnya, mereka bersekongkol melawan kita, dia mencoba mengirim harta karun kita ke orang luar." Lei Wanjun melambaikan tangannya dan membiarkannya berhenti bicara. Kemudian dia berkata kepada Qin Haodong, "Anak muda, kamu mungkin kuat dalam beberapa hal, tetapi Paviliun Suanyuan menemukan ruang bawah tanah, kamu tidak dapat mengklaim semua harta di dalamnya. Bagaimana kalau serahkan ransel itu padaku dan biarkan aku memeriksanya? Kita akan membagikan kembali harta karunnya. Kau bisa tenang. Aku orang tua yang terhormat, dan aku bersumpah tidak akan memanfaatkanmu." Qin Haodong memasang wajah sarkastisnya. Dia tidak akan pernah percaya pada keduanya, terutama setelah dia melihat pria macam apa mereka. Dia berkata, "Itu hanya sebagian barang pribadi saya dan tidak ada yang lain, Anda tidak perlu memeriksanya." Lei Tianrui berteriak, "Itu bukan keputusanmu, kau harus menunjukkannya kepada kami terlebih dahulu." Qin Haodong mencibir, "Siapa kamu berani memeriksa ranselku?" Lei Wanjun berkata sambil terbang ke udara seperti burung raksasa. "Kau sudah keterlaluan, anak muda." Ia mengulurkan tangan untuk meraih ransel di ransel Qin Haodong. Ia bergerak cepat. Qin Haodong hampir kewalahan oleh auranya yang kuat. Qin Haodong merasa sedikit gugup. Dia mungkin telah mencapai level kelima dari kekuatan tersembunyi, tetapi itu masih jauh di belakang level ke-9. Dia tidak punya cara lain selain menghindari serangan kuat itu. Pada saat itu, sebuah bayangan melintas. Hu Feifei muncul dan berdiri di depan Qin Haodong. Dia mengangkat tangannya dan memblokir serangan Lei Wanjun. Konfrontasi kedua kekuatan itu mengguncang tanah dan gunung. Aliran udara yang kuat menyapu dedaunan di tanah dan menyebarkannya kemana-mana. Lei Wanjun dan Hu Feifei berada dalam kebuntuan. Keduanya terdorong mundur oleh serangan itu. Setelah mereka mendarat di tanah, dia bertanya dengan marah, "Apakah kamu akan melindungi pencuri itu?" Hu Feifei menjawab, "Ya, aku melindunginya, jadi kenapa, kau tidak boleh menyentuh cucu menantuku, bahkan saat aku masih menjabat." Lei Wanjun berteriak, "Dasar wanita tua, jangan lupa bahwa kau juga anggota Paviliun Suanyuan, jika harta karun itu hilang karenamu, kau dan anak buahmu tidak akan bisa menerima kesalahan Tuan." Ekspresi Hu Feifei berubah, tetapi dia tetap bersikeras, "Memangnya kenapa? Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya." Qin Haodong entah bagaimana menyukai wanita yang protektif itu, meskipun dia bukan cucu menantunya. Dia tidak ingin membawa masalah bagi keluarga Hu Xiaoxian. Dia berkata kepada Lei Wanjun, "Orang tua, izinkan saya bertanya terlebih dahulu, apa itu Paviliun Suanyuan, apakah itu geng?" Bab 228 Tas ransel termahal sepanjang sejarah. Lei Wanjun berkata, "Dasar pembohong, Paviliun Suanyuan adalah departemen khusus di Huaxia, bagaimana mungkin itu bisa menjadi geng?" Qin Haodong berkata sambil tersenyum, "Senang mendengarnya, kalau begitu, bagaimana kalau kita bicara dengan cara yang masuk akal?" "Tidak apa-apa, aku orang yang cukup berakal sehat. Kalau begitu, itu mudah," kata Qin Haodong sambil mengeluarkan setumpuk tagihan utang. Kemudian dia bertanya kepada Lei Wanjun, "Silakan lihat, tagihan ini ditulis oleh anggota Paviliun Suanyuan, mereka masing-masing berutang padaku 10 juta, kecuali satu yang mendapat diskon 50%, totalnya menjadi 45 juta, mereka harus membayarku kembali, apakah aku salah meminta uang kepada mereka?" Ekspresi Lei Wanjun membeku, namun, sebagai salah satu tetua Departemen Suan Paviliun Suanyuan, dia tahu dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya setelah dia mengatakan dia akan bersikap masuk akal. Dia berbalik dan bertanya pada Lei Tianrui, "Apakah kamu sudah menandatangani tagihan?" Mereka saling berpandangan lalu mengakuinya dengan menundukkan kepala karena kata-kata dan kertas itu memang ada di sana dan tidak ada cara bagi mereka untuk menyangkal. "Kakek, kami sudah menandatangani tagihannya." Lei Wanjun berkata, "Kalau begitu diam saja dan kembalikan uang itu padanya." "Baiklah, aku akan melakukannya."
Lei Tianrui akan menolak utang 10 juta karena dia tidak melihat tagihan utang keluar ketika mereka mencoba mendapatkan harta karun itu. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan ponselnya dan membayar utangnya. Xie Zidan membayar 5 juta setelah itu. Tak lama kemudian, Zhao Qiankun, Dong Xihai, dan Wang Yuancheng masing-masing membayar 10 juta. Setelah Qin Haodong menerima uang itu, Lei Wanjun menatapnya dan berkata, "Sekarang utangnya sudah dibayar, apa yang kamu katakan?" Qin Haodong mengangguk puas, lalu melepas ranselnya. Lalu dia berkata, "Kalau begitu, mari kita lanjutkan pembicaraan dengan cara yang masuk akal. Tas itu milikku, aku bilang tidak ada harta karun di dalamnya, tetapi kau tidak akan percaya, bagaimana kalau aku menjualnya padamu, dengan begitu aku tidak akan punya urusan apapun dengan tas itu cukup adil, kan?" Baiklah. Lei Wanjun tidak yakin dengan apa yang ada di dalam tas ransel ini, jadi dia berbalik dan menatap Lei Tianrui. Lei Tianrui bersikeras bahwa harta yang didapat Qin Haodong dan Hu Xiaoxian ada di dalam ransel, jadi dia berkata, "Tentu, berapa jumlahnya?" "Karena kamu bilang ada harta karun di sini, harta karun itu pasti agak mahal, 100 juta yuan, tidak kurang sedikit pun." 100 juta, bukankah itu terlalu banyak? Lei Tianrui mengatakannya dengan bingung. Dia mungkin berasal dari keluarga kaya, tetapi dia telah diperas oleh Qin Haodong selama ini. 100 juta adalah semua yang dia miliki di rekening banknya saat ini, dia akan bangkrut jika menghabiskan semuanya. Qin Haodong berkata, "Tidak kurang 1 sen pun. Kamu bilang semua harta karun ada di dalamnya. Kamu bisa memilikinya, bayar 100 juta, atau lupakan saja." Hu Xiaoxian berkata, "Lei Tianrui, sudah kubilang padamu, tidak ada apapun di gua itu, dan tidak ada pula di tas ini." Semakin mereka berdua mengatakannya, semakin Lei Tianrui mengira mereka berusaha menutupinya. Ia mengira mereka berusaha menakut-nakutinya dengan 100 juta yuan. Ia kemudian menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu, begitulah kesepakatannya. Jika aku membayarmu 100 juta yuan, kau harus memberikan ransel itu kepadaku." Qin Haodong berkata, "Tentu saja, kami memiliki semua tetua yang menjadi saksi. Saya tidak pernah curang dalam urusan apapun, dan saya orang yang menepati janji." Lei Tianrui berkata, "Saya akan membayar 100 juta yuan, sekarang berikan saya ranselnya." Qin Haodong berkata, "Tidak sekarang, bagaimana jika kamu mengambil tas itu dan menolak membayar setelah kamu tidak menemukan apapun di dalamnya? Apa yang harus kulakukan kepadamu di bawah pengawasan Tuan Lei? Dia sangat berkuasa." Wajah Lei Wanjun berubah muram. Dia bertanya, "Apa yang kau katakan? Aku seorang tetua, apakah kau mengatakan aku akan menolak hutangmu?" Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Saya tidak mengatakan itu, tetapi jika Anda menginginkannya, Anda harus membayarnya terlebih dahulu. Saya tidak bisa pergi kemanapun selama Anda mengawasi saya. Nona Hu dapat menjadi saksi saya, dan dia tidak akan pernah mengizinkan saya melakukan trik apapun." Lei Wanxi menoleh ke arah Lei Tianrui dan bertanya, "Apakah kamu yakin ingin membelinya?" Maksudnya ialah jika Lei Tianrui yakin ada harta karun di dalam ransel itu. "Jangan khawatir, kakek, mereka pasti menyembunyikannya di dalam tas ransel, sekarang mereka hanya menggertak." Lei Tianrui mengeluarkan ponselnya dan bertanya kepada Qin Haodong, "Aku akan membayarnya, tetapi jangan sentuh tas ransel itu lagi." Dengan Lei Wanjun di sana, dia tidak lagi khawatir jika Qin Haodong akan melakukan trik lagi. Dia mentransfer 100 juta dan bertanya kepada Qin Haodong dengan bangga, "Apa yang kamu katakan sekarang?" Qin Haodong tersenyum setelah menerima uang itu. Dia mundur 2 langkah dan berkata, "Setuju, sekarang urusan kita sudah beres, tas ransel ini akan menjadi milikmu sekarang." Qin Haodong tampak cukup santai, tanpa sedikit pun tanda-tanda keengganan di wajahnya. Lei Tianrui punya firasat buruk. Dia meraih ransel dan membuka resletingnya. Barang pertama yang dia ambil adalah popok, dan barang kedua, popok juga. Dia tercengang. Saat dia terus mengeluarkan barang-barang dari ranselnya, dia melihat dot, botol, dan tisu toilet. Lei Tianrui tampak enggan dan tidak percaya bahwa ia baru saja membayar 100 juta. Ia terus mencari-cari dan tidak ada yang keluar. Tas ranselnya sudah kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Dia berteriak dengan gila, "Itu tidak mungkin, harta karun itu, di mana kau taruh?" Ia dulu menganggap tas ransel itu sebagai harta karun, tetapi ternyata bukan. Tidak ada jejak harta karun sama sekali di dalamnya. Qin Haodong berkata dengan nada sinis, "Aku bilang tidak ada harta karun di dalamnya, tapi kamu bersikeras, siapa yang harus disalahkan?" Hu Xiaoxian juga berkata, "Sudah kubilang tidak ada apa-apa di dalam gua, kenapa kau pikir ada sesuatu di dalam ransel itu? Ninja Jepang itu bodoh, begitu juga kau." "Tidak mungkin, itu tidak mungkin, kau pasti menyembunyikannya di tempat lain." Lei Tianrui masih tidak percaya apa yang telah terjadi. Dia bersikeras bahwa Qin Haodong memiliki harta karun.
Qin Haodong tersenyum dan berkata, baiklah, aku punya mantel dan celana, kita bisa menyembunyikan harta karun di dalamnya, bagaimana kalau aku menjualnya padamu, aku akan memberimu diskon sebagai pelanggan tetap, bagaimana kalau 10 juta untuk masing-masing. Meskipun Lei Tianrui sudah berdamai, dia bisa tahu sekarang bahwa kantong Qin Haodong kosong. Tidak akan ada selembar kertas pun di dalamnya, apalagi harta karun. Lei Wanjun sangat malu karena dia baru saja membayar 100 juta untuk beberapa popok, tetapi sudah terlambat untuk menyesal, dan mata waspada Hu Feifei tertuju padanya. Dia adalah tetua ketiga dari Departemen Xuan, dan dia tidak bisa mundur dari hal-hal kecil seperti itu. Jadi dia hanya bisa melampiaskannya pada Lei Tianrui. Dia berteriak marah, dasar sampah, bahkan kamu yang berdiri di sini membuatku malu, sekarang pulanglah. Kakek, aku. Lei Tianrui ingin menjelaskan, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah naik helikopter dengan enggan. Qin Haodong berkata dengan suara keras, hei, tunggu sebentar, kamu harus membawa ranselmu, kamu sudah membayar 100 juta untuk ini, kamu tidak bisa membuangnya begitu saja. Lei Tianrui memelototinya, lalu berbalik dan masuk ke dalam helikopter. Tas ransel yang bagus, akan buruk bagi lingkungan jika ditinggalkan di sini, aku akan mengambilnya jika dia tidak meninggalkannya. Qin Haodong mengambil ransel itu dengan wajah sarkastik dan menyampirkannya di bahunya lagi. Dia telah mendapatkan 100 juta hanya dalam beberapa menit. Bahkan Old Maldini tidak bisa secepat itu. Hu Xiaoxian tidak bisa berhenti tertawa. 100 juta untuk sebuah tas ransel. Itu jauh lebih mahal daripada produk mewah manapun. Itu mungkin tas ransel termahal di dunia saat ini. Semakin Hu Feifei memperhatikan Qin Haodong, semakin dia mengagumi pemuda itu. Dia tampan dan cerdas. Dia berseru, pria yang baik, Xiaoxian sungguh bijaksana telah memilihkan menantu yang sempurna untukku. Nenek Hu, sebenarnya aku dan Xiaoxian. Sebelum Qin Haodong sempat menyelesaikan kalimatnya, Hu Feifei berkata, tidak perlu penjelasan lagi, aku mungkin sudah tua, tetapi aku terus meningkatkan pandanganku, anak muda bisa hidup sesuai keinginan mereka, dia bisa pindah ke tempatmu sebelum kau menikah, atau tidur denganmu, atau melakukan apapun, dimanapun, aku akan menunggu cucuku lahir untuk dibesarkan. Wanita tua itu tidak memberi Qin Haodong kesempatan untuk menjelaskannya. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan masuk ke dalam helikopter. Mulut Qin Haodong terbuka lebar, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Wanita tua itu tampaknya telah mengenalinya sebagai cucu menantunya. Hu Xiaoxian berkata, Haodong, kamu bisa pergi bersama kami. Tidak apa-apa, aku tidak tahu berapa biaya yang akan dikenakan Lei Wanjun jika aku naik helikopter. Qin Haodong tersenyum dan berkata, aku akan kembali bersama Tang Tang, aku akan menganggapnya sebagai satu percobaan lagi. Aku akan mengambil lebih banyak tanaman obat di sepanjang jalan, aku akan mulai memurnikan ramuan ajaib segera setelah aku kembali. Dia mengatakannya karena memang bersungguh-sungguh. Senongjia adalah tempat yang sulit dijangkau. Berbagai jenis tanaman obat tumbuh di sana dan banyak di antaranya yang sudah tua. Di daerah yang tidak bertuan itu, dia melihat banyak tanaman obat yang mungkin sudah berusia lebih dari 100 tahun. Api si kecil telah ditingkatkan dan kultivasinya telah meningkat pesat. Dia harus kembali untuk memurnikan ramuan dan pil dari semua level, terutama ramuan penembus yang dapat membantu memecahkan hambatan di ranah yayasan. Hu Xiaoxian memegang tangan Qin Haodong dan berkata dengan enggan, baiklah, aku akan meninggalkanmu di sini, kamu dan Tang Tang harus berhati-hati, aku harus melaporkan misi ini kepada pengawas kita, aku akan mampir ke kota Jiangnan segera setelah aku selesai. Dengan baik, Qin Haodong hendak menolaknya, tetapi dia tidak mengatakannya keras-keras karena itu akan sangat menyakitinya. Si kecil sangat enggan meninggalkan Hu Xiaoxian. Dia berkata, Bibi Xiaoxian, datanglah mengunjungiku segera, aku akan merindukanmu. Baiklah, aku akan segera mengunjungimu. Setelah mengatakan itu, dia mencium pipi anak kecil itu dan pipi Qin Haodong juga. Kemudian dia berbalik dan naik helikopter. Tak lama kemudian pintu palka helikopter tertutup. Helikopter itu terbang ke udara dengan deru mesin yang keras. Kemudian terbang menjauh, berubah menjadi titik kecil, lalu menghilang dari pandangan Qin Haodong. Setelah mereka semua pergi, Qin Haodong berjalan melalui hutan bersama si kecil. Mereka mengumpulkan berbagai macam tanaman herbal di sepanjang jalan. 3 hari kemudian, mereka keluar dari Senongjia dan naik pesawat kembali ke kota Jiangnan. Di pintu keluar bandara, seorang wanita tinggi nan cantik dengan tubuh yang menarik tengah menunggu. Sesekali ia mengintip ke dalam bandara. Wanita itu sangat cantik. Wajahnya begitu mulus sehingga banyak mata pria yang tertarik. Banyak yang ingin mendekatinya, tetapi mereka menyerah setelah melihat para pengawal di sekelilingnya. Sabar, mereka belum datang. Wanita cantik itu adalah Lin Momo. Dia datang untuk menjemput Qin Haodong dan si kecil. Dia tidak pernah jauh dari si kecil selama itu.
Dia juga sangat merindukan Qin Haodong, dan dia tidak sabar untuk bertemu mereka. Saber berkata, Nona Lin, jangan khawatir, mereka akan segera datang. Pada saat yang sama, terdengar suara lembut dari bandara, Ibu, Tang Tang sudah kembali. Si kecil sudah merindukan ibunya selama berhari-hari. Ia melompat ke pelukan Lin Momo. Ibu, Tang Tang sangat merindukanmu. Si kecil mencium pipi Lin Momo. Lin Momo membalas ciuman si kecil dan kemudian melompat ke pelukan Qin Haodong. Dia mengerang, kenapa kamu lama sekali, kenapa kamu tidak mengangkat teleponku, aku sangat takut. Qin Haodong mencium pipi Lin Momo yang cantik dan berkata, ini rumit. Ayo pulang dulu, baru kita bicarakan. Bab 229. Seorang wanita cantik menderita kehidupan yang keras. Si kecil tidak menempel pada Qin Haodong, tetapi tetap berada di pelukan Lin Momo. Perjalanan Senongjia ini memakan waktu 10 hari. Dia sangat merindukan ibunya. Mereka mulai berjalan keluar bandara bersama-sama. Lin Momo berkata kepada si kecil, Tang Tang, apakah kamu senang bersama ayahmu selama ini? Tentu saja aku senang, aku melihat macan tutul, harimau, bison, banyak binatang, dan semut yang sangat kuat bersama papa. Si kecil menari dan berbicara, dan akhirnya berkata dengan gembira, Mama, aku juga belajar keterampilan yang sangat bagus dari papa, maukah kamu melihatnya? Tidak. Qin Haodong terkejut ketika mendengar bahwa dia ingin memamerkan mata Phoenix. Dia tahu bahwa apinya hampir sama dengan api Samadhi yang sebenarnya. Api itu dapat membakar seluruh bandara. Dia segera menghentikannya dan berkata, kamu lupa apa yang kukatakan padamu. Jangan gunakan api di depan orang luar. Oh, baiklah kalau begitu, kata si kecil dengan kecewa. Lin Mo juga tahu keseriusan masalah ini, lalu menasihati, Tang Tang, aku tahu kamu sangat hebat, tetapi kamu harus mendengarkan ayahmu. Jangan biarkan orang lain tahu tentang kemampuanmu begitu saja, kalau tidak kamu akan ditangkap sebagai monster, lalu ayah dan ibu tidak akan pernah melihatmu lagi. Baiklah, aku mengerti. Si kecil berkata dengan cerdik. Awalnya, dia mempelajari mata Phoenix dan ingin menunjukkannya kepada ibunya. Sekarang ketika dia mendengar bahwa dia mungkin tidak akan pernah melihat ayah dan ibunya lagi, tentu saja, dia menepis gagasan itu. Saat mereka meninggalkan bandara, mereka menuju iring-iringan mobil Lin Momo. Qin Haodong membiarkan Saber meninggalkan mobil untuknya, sehingga ia bisa menyetir sendiri, membiarkan Lin Momo dan si kecil duduk di sebelah posisi kopilot. Alih-alih memilih jalan terdekat kembali ke kota Jiangnan, ia memilih jalan pantai yang indah, tempat mereka mengobrol hangat dan menikmati pemandangan indah di luar jendela. Di depan mobil Qin Haodong, ada truk kecil yang penuh dengan kardus. Karena mereka menikmati pemandangan di sepanjang jalan, Qin Haodong tidak terburu-buru untuk menyalip, dan mengemudi perlahan di belakang truk. Setelah beberapa saat, 3 mobil hitam tiba-tiba melaju dari belakang, dan langsung menghalangi jalan, menghentikan truk itu. Tidak ada jalan di depan, dan mobil Qin Haodong berhenti di belakang truk itu. Ketika ketiga mobil itu berhenti, 7 atau 8 penjahat dengan pipa baja atau pisau langsung melompat keluar. Pemimpinnya, seorang penjahat berambut kuning, membuka pintu truk dan menarik pengemudi keluar. Pengemudi truk itu adalah seorang wanita muda berusia 20-an. Meskipun mengenakan pakaian kerja yang longgar, dia tidak bisa menyembunyikan bentuk tubuhnya yang seksi. Qin Haodong sedikit terkejut. Secara umum, wanita jarang menyetir truk, sedangkan pengemudi ini bukan hanya seorang wanita, tetapi juga sangat cantik. Setelah penjahat itu menarik wanita itu dari truk, dia menjambak rambutnya dan mulai menendang serta memukul. Anak kecil itu melihat semua ini dan berteriak di dalam mobil, Papa, lihat orang jahat itu menindas bibi itu, tolong dia, cepat. Melihat sekelompok besar pria menindas seorang wanita, Qin Haodong tentu saja tidak bisa mengabaikan hal seperti itu. Selain itu, mereka menghalangi jalannya. Dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia berteriak kepada para penjahat itu, berhenti. Seorang penjahat menoleh ke arah Qin Haodong dan berteriak dengan ekspresi sombong, keluar dari sini, beraninya kau ikut campur, kau mau mati, jangan ganggu aku atau aku akan menghajarmu. Sejak Qin Haodong turun dari mobil, tentu saja Saber dan beberapa orang lainnya mengikutinya. Melihat seorang bajingan berani tidak menghormati bosnya, Saber segera menghampirinya. Jangan datang ke sini, nak, atau aku akan menebasmu. Si penjahat itu mengayunkan belatinya dan berteriak dengan keras, tetapi sebelum dia selesai, Saber menendang belati di tangannya dengan satu kaki. Kemudian Saber mengulurkan tangan dan menjambak rambutnya, lalu memecahkan wajahnya. Mulut si pengganggu itu berlumuran darah dan kehilangan giginya. Melihat bawahannya dipukuli, bajingan berambut kuning itu meninggalkan pengemudi wanita itu dan menoleh ke Qin Haodong dan berteriak dengan arogan, jangan pikir kau hebat dengan uangmu, nak, kami milik perusahaan Wilson yang tidak dapat kau provokasi, dengarkan kata-kataku dan keluarlah dari sini dengan cepat, atau kau akan menanggung akibatnya.
Qin Haodong menyentuh hidungnya dan menoleh ke Lin Momo dan bertanya, apa yang dilakukan perusahaan Wilson, apakah ini arogan? Wilson adalah perusahaan farmasi multinasional besar dengan cabang di kota Jiangnan. Mereka tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan Lin Group kami, jadi saya tidak tahu secara spesifik tentangnya, kata Lin Momo. Sebuah perusahaan farmasi benar-benar memelihara begitu banyak penjahat, yang jelas bukan perusahaan yang baik. Qin Haodong berkata kepada pemimpin penjahat berambut kuning, lepaskan wanita itu, lalu kau bisa pergi. Melihat Qin Haodong berusaha menyelamatkan wanita itu, pemimpin bajingan itu mengubah wajahnya dan berteriak, sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi. Kamu bahkan berani menghalangi bisnis Wilson. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berteriak kepada para penjahat di belakangnya, datanglah bersama-sama dan potong dia untukku. Tampaknya mereka sama sekali tidak punya otak atau sombong, mereka benar-benar menyerbu Qin Haodong. Saber dan yang lainnya juga tidak sopan kepada para bajingan ini. Para bajingan ini benar-benar babak belur. Pemimpin bajingan itu lengannya dipatahkan oleh Saber. Baru saat itulah dia melihat kenyataan di depannya. Dia berteriak kepada Qin Haodong, tunggu saja, kawan, hidupmu tidak akan mudah karena kamu memprovokasi perusahaan Wilson. Lalu dia naik ke mobil bersama anak buahnya dan melarikan diri. Saat mereka pergi, pengemudi wanita itu bangkit dari tanah, membetulkan rambutnya yang tidak rapi dan berkata kepada Qin Haodong, kakak, terima kasih banyak, kalau tidak, aku pasti sudah tamat hari ini. Saat itu, Qin Haodong dapat melihat wajah wanita itu dengan jelas. Dia benar-benar cantik, tetapi ada sedikit kesedihan di antara alisnya. Katanya, itu mudah saja. Kalau kamu tidak punya sesuatu untuk dilakukan, pergilah sekarang juga, atau kamu akan mendapat masalah saat orang-orang itu kembali menjemputmu. Terima kasih telah menyelamatkanku, adik kecil, bisakah kau memberitahuku nama dan nomor teleponmu? Aku sedang terburu-buru hari ini, aku akan mengundangmu makan malam di lain waktu. Nama saya Qin Haodong, tidak perlu makan malam, saya hanya perlu mengangkat tangan. Qin Haodong dapat melihat bahwa wanita itu tidak kaya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mengenakan pakaian kerja? Karena semua wanita memiliki sifat yang cantik. Selamat tinggal, adik kecil, sampai jumpa lain waktu. Wanita itu tampak sangat terburu-buru, dan dia tidak bertanya lagi kepada Qin Haodong tentang nomor telepon itu. Dia menoleh dan hendak pergi, tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik. Dia berkata dengan penuh semangat, namamu Qin Haodong, apakah kamu adalah seorang medik sage? Qin Haodong sedikit terkejut, wanita itu benar-benar mengenalnya. Dia berkata, ini aku. Medical sage, tolong selamatkan putriku. Wanita itu berlutut di depan Qin Haodong dan menangis. Qin Haodong mengangkat wanita itu dan berkata, jangan khawatir, kamu bisa menceritakannya kepadaku secara perlahan. Wanita itu berkata, Medical Sage, nama saya Liu Yech, saya memiliki seorang putri berusia 5 tahun yang telah menderita leukemia selama 3 tahun. Karena penyakit anak itu, saya sering membaca berita tentang dokter di internet, begitulah cara saya mengetahui bahwa Anda adalah Medical Sage, yang mampu menyembuhkan penyakit Maldini tua tanpa operasi. Anda adalah dokter hebat dengan keterampilan medis yang luar biasa, tolong selamatkan putri saya, dia baru berusia 5 tahun, dia harus diselamatkan. Setelah kata-kata itu, dia sudah menangis. Begitu pula, sebagai seorang ibu, hati Lin Momo pun menjadi lembut karena tangisannya. Ia berkata kepada Qin Haodong, Haodong, lihatlah betapa menyedihkannya dia, kamu bisa membantunya dengan merawat putrinya. Si kecil pun berkata, iya, papa, bantu bibi ini dan selamatkan adiknya. Karena kebaikan hati dokternya, Qin Haodong tentu saja tidak akan menolak wanita malang itu. Dia berkata, kamu kembali dulu, dan setelah saya memeriksa pasien, saya akan pulang. Setelah itu, dia membiarkan Saber dan yang lainnya mengantar Lin Momo pulang, lalu dia pergi ke truk Liu Yech. Liu Yech duduk di kursi pengemudi, menyeka air matanya, dan kemudian menyalakan truknya maju. Melihat gerakannya yang terampil dan keterampilan mengemudinya, Qin Haodong berkata, sepertinya Anda adalah pengemudi yang berpengalaman, apakah Anda sudah lama mengemudi? Liu Yech berkata, sudah hampir 3 tahun sejak putri saya Niu sakit dan saya mulai bekerja untuk mendapatkan cukup uang. Qin Haodong bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah wanita biasa seharusnya memilih industri jasa? Dan menurutku kamu terlihat seperti orang yang berpendidikan tinggi. Bagaimana kamu bisa menjadi pengemudi? Anda benar, saya lulus dari sekolah bahasa asing Jiangnan dan pernah bekerja sebagai penerjemah di perusahaan asing. Namun, batasan waktu untuk penerjemah sangat ketat, saya harus hadir saat orang lain sedang melakukan sesuatu, saya tidak dapat menjamin ketersediaan waktu saya setelah anak saya sakit, saya diberhentikan setelah beberapa kali absen berturut-turut. Awalnya saya juga mencoba bekerja di bidang jasa. Pertama, penghasilan saya lebih sedikit, sehingga tidak cukup untuk membiayai anak saya berobat ke dokter. Kedua, bekerja di bidang jasa membuat saya sering dilecehkan.
Kemudian, saya membeli truk untuk transportasi. Meskipun sulit, truk itu menghasilkan sedikit lebih banyak, dan saya tidak perlu khawatir diganggu. Petik 2. Qin Haodong masih mengerti bahwa wanita akan merasa terganggu jika mereka terlalu cantik. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan sedikit kekaguman pada Liu Yej. Sangat jarang seorang wanita yang bisa mendapatkan uang dengan wajahnya, keluar dan menghasilkan uang dengan tangannya sendiri. Mengapa kamu mencari uang sendiri, bagaimana dengan suamimu? Suamiku. Wajah Liu Yej menunjukkan sedikit kesedihan dan ejekan. Dia tidak menyukaiku karena memiliki seorang anak perempuan, dia menghilang pada hari dia tahu putriku menderita leukemia, dan sejauh ini tidak ada berita tentangnya. Setelah mendengarkannya, Qin Haodong menghela nafas dalam hati. Liu Yej adalah wanita cantik yang menjalani hidup yang keras. Sayangnya, putrinya sakit dan dia bertemu dengan pria yang sangat jahat. Merasa topiknya agak berat, Qin Haodong bertanya, apa yang terjadi dengan para bajingan tadi? Mengapa mereka mengganggumu? Mereka dari perusahaan Wilson, dan saya dalam masalah karena saya menghalangi mereka menghasilkan uang. Liu Yej mulai bercerita, Wilson adalah perusahaan farmasi besar yang terkenal di dunia, dan obat terbaik mereka disebut Baikansiding, yang saat ini merupakan obat anti leukemia yang efektif. Namun, obat jenis ini terlalu mahal di Tiongkok, sebotol harganya lebih dari 20.000 yuan, dan bisa digunakan selama sekitar 1 bulan. Jika saya minum obat generik yang dibuat di Tianzhu, harga satu botolnya akan menjadi 200 yuan di negara itu, harganya 1/100 dari harga di Tiongkok. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebagai seorang dokter, Qin Haodong juga terkejut dengan obat yang dijual seharga lebih dari 20.000 yuan. Ia bertanya, bagaimana dengan efeknya, apakah obat generik tidak seefektif obat asli? Liu Yej berkata, efeknya hampir sama dengan obat asli, keduanya dapat secara efektif menghambat perkembangan leukemia. Qin Haodong bertanya, kalau begitu, mengapa mereka menjualnya dengan harga semahal itu? Liu Yej berkata, alasan mengapa Baikansiding begitu mahal, di permukaan, adalah karena biaya paten di satu sisi, di sisi lain, karena terlalu banyak perantara, sehingga harganya naik. Dan akar permasalahannya adalah karena perusahaan farmasi ini sama sekali tidak bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan manusia. Tujuannya hanya satu, yaitu memaksimalkan keuntungan. Selama bisa menghasilkan uang, perusahaan ini tidak peduli dengan kehidupan manusia. Harga pabrik untuk sebotol obat kurang dari 200 yuan, tetapi dijual dengan harga lebih dari 20.000 yuan, dan pasien leukemia membutuhkan sebotol obat seperti itu setiap bulan. Dalam setahun, ada lebih dari 4 juta pasien leukemia di Huaxia, yang merupakan angka yang sangat besar. Bab 230 Obat Generik Penyelamat Hidup. Berbicara tentang ini, wajahnya menunjukkan kebencian yang kuat. Ini adalah obat yang menyelamatkan nyawa, dan para pengusaha berhati hitam itu menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Untuk menyembuhkan penyakit, saya tidak tahu berapa banyak keluarga yang telah kehilangan harta benda mereka. Beberapa dapat menjual rumah mereka, beberapa hanya bisa menunggu kematian. Sebagai seorang dokter, Qin Haodong mendengar keluhan Liu Yej, yang membuatnya merasa tidak enak. Dia bertanya, karena Wilson menghasilkan begitu banyak uang, mengapa mereka harus mempertahankan gangster-gangster ini? Karena obat-obatan Wilson sangat mahal, pasien leukemia sering mendatangi perusahaan mereka untuk berdemonstrasi dan mengeluh. Polisi tidak punya cara untuk menangani pasien-pasien ini, mereka bahkan sangat bersimpati kepada pasien-pasien ini dan tidak tega membubarkan mereka. Huang Weili, manajer umum Wilson Company di distrik Jiangnan, adalah seorang tentara bayaran. Dia tidak pernah memperhitungkan hidup dan mati pasien. Dia menggunakan para gangster ini untuk mengusir pasien dari demonstrasi. Orang-orang ini adalah para pemukul yang dia jaga. Oh, Qin Haodong baru mengerti mengapa perusahaan grup multinasional mempertahankan begitu banyak gangster. Dia berkata, ngomong-ngomong, saya belum bertanya mengapa para gangster itu mendatangi Anda. Apakah Anda membawa pasien itu ke sebuah demonstrasi? Tidak, mereka datang kepada saya karena barang-barang di truk saya. Liu Yej berkata, saya lulus dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing Jiangnan. Sebelum menikah, saya pernah bekerja di Tianzhu selama beberapa waktu. Saya tidak hanya berbicara bahasa Inggris dengan baik, tetapi saya juga mengenal Tianzhu. Akhir-akhir ini, uang saya benar-benar habis, bahkan rumah saya sudah dijual, tetapi saya tidak sanggup melihat Niu-Niu meninggal seperti ini. Kemudian, saya mendengar dari teman saya yang sakit bahwa obat generik Tianzhu sangat manjur dan murah, jadi saya membeli beberapa dari Tianzhu. Setelah mencobanya, ternyata bagus. Kali ini saya berhasil mengumpulkan sejumlah uang, lalu membeli sejumlah besar obat generik dari Tianzhu. Sebagian saya simpan untuk putri saya, dan sebagian lagi saya distribusikan kepada pasien yang sakit. Bagi pasien miskin, saya jual dengan harga asli, sedangkan bagi pasien yang kondisi ekonominya lebih baik, saya jual dengan harga ratusan yuan lagi. Toh, saya dan Niu-Niu juga butuh hidup. Qin Haodong bertanya, itukah yang kamu katakan bahwa kamu telah menghambat perusahaan Wilson untuk menghasilkan uang?
Ya, saya menjual sebotol obat generik di sini, dan mereka akan rugi lebih dari 20.000 yuan jika menjual satu botol obat asli lebih sedikit, dan entah bagaimana, Wilson mendapat kabar bahwa saya bisa membeli obat generik. Pertama, mereka memberitahu saya bahwa jika saya tidak membeli obat generik dari Tianzu, mereka bisa menjual obat asli seharga 200 yuan. Tetapi saya tidak sanggup melihat teman-teman saya yang sakit meninggal, jadi saya menolak. Lalu mereka menemukan banyak gangster untuk mengancam saya, dan saya tidak setuju. Baru saja gangster itu bisa menemukanku, sepertinya mereka akan menculikku. Kalau saja kamu tidak datang, mungkin aku sudah mati atau cacat sekarang. Berbicara tentang ini, Liu Ye tidak dapat menahan tangisnya lagi. Sebenarnya, aku tidak peduli pada diriku sendiri. Sayang sekali Niu Niu masih terlalu muda untuk meninggalkannya sendirian di dunia ini. Qin Haodong merasa kasihan akan hal ini. Pada saat yang sama, dia memiliki firasat baik terhadap wanita ini. Dia bisa saja mendapatkan obat asli dengan harga murah, tetapi dia bisa mempertaruhkan nyawanya untuk membuat obat generik bagi pasien lain. Kebaikan ini sungguh berharga. Dia menepuk bahu Liu Ye dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan bisa menyembuhkan putrimu." "Benarkah, Dr. Qin, apakah Anda benar-benar bisa menyembuhkan putri saya?" Liu Ye bertanya sambil menangis, matanya penuh dengan keibuan dan harapan. "Tentu saja bisa. Sebelumnya, saya pernah menyembuhkan seorang anak yang terkena leukemia. Kondisinya membaik, seperti anak yang sehat. Terima kasih, Dr. Qin." Niu Niu akhirnya terselamatkan. Liu Ye menangis dengan gembira lagi, tetapi kali ini dia sangat bahagia dan menangis. Mereka telah menjalani kehidupan yang sulit selama bertahun-tahun. Sekarang mereka akhirnya melihat harapan. Dia menenangkan diri sejenak, menyeka air matanya, lalu tiba-tiba mempercepat langkahnya, berharap dapat segera membawa Qin Haodong pulang agar putrinya dapat meringankan rasa sakitnya lebih awal. Rumah Liu Ye berada di halaman kecil di pinggiran kota. Meskipun agak jauh dari kota, harga sewanya murah. Ketika truk melaju ke halaman, ada lebih dari selusin orang yang menunggu di sana, termasuk orang muda, orang tua, dan seorang pria lumpuh yang menggunakan kruk. Wajah mereka tidak rupawan, Qin Haodong sekilas bisa melihat bahwa orang-orang ini tidak bertenaga dan merupakan penderita leukemia. "Ayo, Ye kembali." Setelah melihat truk itu, wajah kusam orang-orang ini menampakkan kegembiraan dan harapan. Ketika truk berhenti, Liu Ye keluar dan orang-orang ini segera berkumpul di sekelilingnya. Seorang pria parubaya bertanya, "Ye, bagaimana, apakah kamu sudah mendapatkan barangnya?" "Ya, Ye, aku sudah 3 hari tidak minum obat, aku menunggumu untuk menyelamatkan hidupku," kata orang lumpuh itu dengan bersemangat. "Anda dapat yakin bahwa obat-obatan sudah ada di truk, jumlahnya cukup untuk Anda dapat membongkarnya terlebih dahulu dan membantu saya mengirimkan barang ke gudang, setelah itu, kita dapat mendistribusikan obat-obatan." Setelah Liu Ye selesai, ia mulai menyapa semua orang untuk menurunkan barang dari truk bersama-sama. Karena ada begitu banyak orang, segera seluruh obat-obatan dikirim ke gudang kecil di dekatnya. "Ye, kapan kamu akan membagikan obatnya? Aku harus membeli lebih banyak kali ini." Pria parubaya itu berkata. Namanya Ma Sanbao. Dia telah menderita leukemia selama 8 tahun. Istrinya menceraikannya karena dia tidak mampu membeli obat generik dan bangkrut. Liu Ye berkata, "Saudara Ma, tunggu sebentar, saya telah mengundang Dr. Qin hari ini, dia akan merawat Niu Niu." "Dr. Qin." Ma Sanbao menatap Qin Haodong dan berkata, "Ye, apa yang bisa dilakukan dokter muda sepertimu, apakah kamu tidak tertipu?" Liu Ye berkata, "Saudara Ma, apakah Anda belum melihat videonya di internet? Ini adalah dokter bijak Qin Haodong dari kota Jiangnan. Ia telah menyembuhkan tumor kepala Maldini tua tanpa operasi. Dr. Qin baru saja memberitahu saya bahwa ia dapat menyembuhkan leukemia Niu Niu." "Benarkah, bisakah Dr. Qin mengobati leukemia?" "Saya telah melihat video perawatan Dr. Qin, dia benar-benar seorang dokter ajaib, sekarang kita diselamatkan. Saya tidak tahu berapa biaya yang akan dikenakan Dr. Qin, apakah kami sanggup membayarnya?" Setelah mengetahui identitas Qin Haodong, sebagian orang merasa penuh harapan, sebagian lagi khawatir dengan biaya yang tinggi, sebagian lagi mulai meragukan apakah Qin Haodong dapat menyembuhkan leukemia. Lagi pula, terlalu banyak berita palsu. Liu Ye sangat percaya pada Qin Haodong. Dia membuka pintu dan berkata, "Dr. Qin, tolong obati putriku." Qin Haodong masuk ke dalam rumah dan melihat seorang gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun duduk di tempat tidur. Dibandingkan dengan teman-temannya, dia terlalu kurus. Wajahnya pucat. Dia tidak memiliki rambut di kepalanya. Jika dia tidak mengenakan rok mini, tidak ada yang akan tahu bahwa dia adalah seorang gadis. "Niu Niu, ibu kembali." Liu Ye menggendong gadis kecil itu di tangannya. Meskipun putrinya sakit parah dan kurus, putrinya adalah seluruh dunianya. "Ibu," panggil Niu Niu lembut lalu meletakkan kepalanya di lengan Liu Ye.
Ia sedikit gugup saat melihat Qin Haodong. Liu Ye menghibur, jangan takut, Niu Niu, ini Paman Qin, dia dokter yang sangat baik, dia di sini untuk merawatmu. Gadis kecil itu tampak tidak percaya dan berkata, Bu, benarkah itu? Aku sudah berobat ke banyak dokter sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkanku. Liu Ye berkata, tentu saja benar. Tidak seperti dokter lain, Dr. Qin adalah orang bijak medis dan pasti akan menyembuhkan Anda. Bolehkah aku juga berambut panjang, bolehkah aku mengepang rambutku seperti anak-anak lainnya? Gadis kecil itu bertanya dengan penuh harap. Jangan khawatir, rambutmu tidak akan tumbuh lama, kamu akan mengepang rambutmu, dan bahkan jika kamu ingin mengeriting rambut, kamu akan memilikinya. Kali ini Qin Haodong lah yang menjawabnya. Niu Niu berkata, terima kasih, Paman Qin, jika aku sembuh, aku akan menari untukmu. Qin Haodong berkata, kamu benar-benar hebat, sekarang berbaringlah dan aku akan mulai merawatmu. Liu Ye melepaskan mantel Niu Niu dan membiarkannya berbaring di tempat tidur. Qin Haodong membuka kantong jarum dan mengeluarkan jarum perak untuk merawat Niu Niu. Melihat jarum perak berkilau di tangan Qin Haodong, Niu Niu masih takut dan bertanya dengan takut-takut, Paman Qin, apakah sakit jika diobati dengan jarum? Qin Haodong menggoyangkan pergelangan tangannya, dan dua jarum perak menusuk titik akupuntur ginjal Niu Niu di kedua sisi. Kemudian dia tersenyum dan bertanya, sekarang kamu tahu, apakah itu sakit? Setelah jarum perak memasuki tubuh, ki asli kayu hijau mulai menyehatkan ginjal yang lelah di kedua sisi Niu Niu, segera membuatnya merasa sangat nyaman. Tidak sakit, sama sekali tidak sakit, sangat nyaman, Anda sangat ahli, sangat menyakitkan bagi orang lain untuk menyuntik saya dengan jarum. Niu Niu berkata dengan riang. Ketakutan di wajahnya telah hilang. Jangan gugup karena kamu tahu itu tidak akan menyakitkan, aku akan terus merawatmu. Kata Qin Haodong. Kemudian jarum-jarum perak itu menusuk punggung Niu Niu satu persatu. Setiap jarum perak mulai bergetar sedikit ketika ki sejati kayu hijau disuntikkan ke tubuh Niu Niu melalui jarum perak itu. Ma Sanbao tidak mengerti tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Selain itu, Qin Haodong masih terlalu muda. Menurutnya, Qin Haodong adalah seorang penipu. Namun, Liu Ye percaya pada Qin Haodong. Dan dia hanya orang yang datang untuk membeli obat. Tentu saja, dia tidak bisa memutuskan untuk Liu Ye. Dia hanya bisa melihat-lihat dan menunggu kegagalan pengobatan Qin Haodong, sehingga bisa keluar dan mengungkap wajah sebenarnya dari si penipu. Namun seiring berjalannya waktu, wajah Niu Niu lebih baik dari sebelumnya. Kondisi mentalnya lebih baik dari sebelumnya, dan wajahnya yang pucat seperti penderita leukemia mulai menghilang dan mulai memerah. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia tidak percaya bahwa beberapa jarum perak dapat menyembuhkan penyakit dalam tubuh manusia, tetapi faktanya ada di depannya dan tidak ada alasan untuk membantahnya. Qin Haodong, setelah menyerap batu roh tingkat atas, mencapai tingkat kelima kekuatan tersembunyi. Ia meningkat pesat dari sebelumnya. Ia memiliki banyak ki asli dan meningkatkan kecepatan pengobatan. Setelah sekitar 10 menit, ia mengambil kembali jarum perak dan berkata, baiklah, Niu Niu, bangun dan cobalah. Setelah berkata demikian, Niu Niu melompat dari tempat tidur dan menangis dengan gembira, Bu, aku merasa sangat nyaman dan penuh kekuatan. Sebenarnya, Niu Niu tidak perlu mengatakan itu. Orang lain juga dapat melihat bahwa setelah 3 tahun sakit, Niu Niu memiliki wajah yang sangat cerah dan kondisi mentalnya sangat baik. Melihat penampilan putrinya, Liu Ye menangis terseduh-seduh. Namun, dia tidak yakin dan berkata kepada Qin Haodong, Dr. Qin, apakah putri saya benar-benar sudah sembuh? Qin Haodong berkata, sebenarnya, dia belum pulih sepenuhnya, saya sudah meredakan gejala-gejala tubuhnya melalui akupuntur, dia tidak perlu minum obat apapun mulai sekarang, namun, jika dia ingin pulih sepenuhnya, dia harus menunggu beberapa hari, dalam beberapa hari, saya akan mencarikan obat untuknya, dan dia akan sembuh total saat itu. Setelah Ma Sanbao melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia percaya pada keterampilan medis Qin Haodong. Ia berkata dengan gembira, Dr. Qin, saya ingin bertanya berapa biaya untuk mengobati leukemia, apakah 100.000 yuan cukup untuk itu? Jika Anda mampu, Anda dapat menerimanya, bantu saya mengatasi penyakit saya. Mendengar hal ini, Liu Ye pun menanggapi dan berkata, baik, Dr. Qin, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membantu putri saya sembuh dari penyakitnya? Mohon dukungan sub-omom ante-ante sekalian agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat sub-back, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, terima kasih.